penelitian juga dalam konteks kualitatif ya. Kemudian teknik pengumpulan data itu dilakukan secara triangulasi. Triangulasi itu adalah gabungan dari beberapa teknik. Karena saking perlukan beberapa teknik pengumpulan data. Dan kemudian analisis data itu sifatnya induktif. Jadi induktif itu dari data-data yang dikumpulkan di awal, kemudian itu yang menjadi dasar kita untuk membuat suatu hipotesis atau teori. Jadi kebalikan dengan kuantitatif ya. Dan hasil penelitian lebih menekankan pada makna. Jadi ada makna apa di balik suatu permasalahan. Jadi bukan untuk tujuan generalisasi. Nah, ini adalah definisi secara umum. Nah, kalau misalnya desain penelitian kualitatif itu dilihat dari sisi ontologi dan epistemologi. Kalau dari ontologi itu kita mau membahas sifat dari suatu realita. Jadi apa sih sifat dari suatu realita? Realita di sini adalah kalau dalam konteks penelitian kita adalah ada masalah apa sih di objek penelitian yang mau kita teliti. Ya, itu yang mau kita explore. Nah, dari adanya realita tersebut, kemudian kita ingin tahu apa yang bisa dieksplor dari realita tersebut. Dan bagaimana kita bisa menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat dari adanya permasalahan yang ada atau realita yang ada tersebut. Nah, kalau dilihat dari post-positivisme tadi, paradigma post-positivisme, ini adalah paradigma interpretatif ya. Kita menginterpretasikan suatu permasalahan dan konstruktif atau kita menyusun kalau kayak main puzzle kita bikin konstruksi, jadi nanti hasil akhirnya seperti apa gitu ya. Yang memandang realitas sosial itu sebagai sesuatu yang holistik atau utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan sifatnya interaktif. Nah, kalau dasarnya seperti ini, bisa dibayangkan kalau kita mau melihat secara penuh tadi, secara utuh, kompleks, dinamis, maka kita nggak bisa melihat peneliti ya, maksudnya kita itu adalah peneliti, nggak bisa mencari suatu permasalahan itu dari luar objek penelitian. Kita harus masuk ke dalam objek penelitian tersebut. Kita harus menjadi bagian dari objek penelitian tersebut. Makanya tadi dibilang bahwa peneliti itu sebagai instrumen kunci ya. Oke. Ini adalah prinsip-prinsip yang ada di dalam penelitian kualitatif, maaf. Yang pertama, sifat realitas atau sifat permasalahannya atau objek yang diteliti. Itu biasanya bersifat dinamis ya. Kemudian hasil konstruksi pemikiran dan pemahaman terhadap gejala yang diamati itu bersifat holistik atau utuh. Jadi nggak cuma sebagian kecil saja. Jadi harus bersifat utuh dari objek penelitian yang ada. Ini ada masalah apa yang bisa kita explore, ya kita kumpulkan datanya sampai menemukan suatu hipotesis atau teori tertentu. Nah, kemudian itu tadi dari sisi sifat realitasnya ya, sifat permasalahan yang mau kita teliti. Kemudian hubungan peneliti dengan yang diteliti. Nah, ini uniqueness dari penelitian kualitatif harus berinteraksi dengan sumber data. Jadi kita harus masuk ke dalam objek penelitian. Nah, ini kelemahannya kalau misalnya kita nggak punya akses, nggak punya channel, agak susah nih kita melakukan penelitian kualitatif untuk suatu objek penelitian. Misalnya nih, saya sebagai akademisi mau meneliti tentang isu apa ya, misalnya ada isu PTA itu kok turnover pegawainya tinggi sekali ya. Nah, saya pengen meneliti tentang itu. Dan misalnya metode penelitian yang mau saya pakai adalah metode penelitian kualitatif. Maka saya sebagai peneliti itu harus ikut atau berinteraksi dengan sumber data. Sumber datanya bisa macam-macam ya, informan yang ada di
dalam perusahaan itu juga bisa menjadi sumber data. Nah, itu kan agak susah kalau misalnya saya sebagai pihak luar mau meneliti atau mau ikut berinteraksi dengan sumber data, itu agak susah ya. Jadi, nanti ini bisa menjadi bahan referensi buat Bapak Ibu sekalian atau pertimbangan Bapak Ibu sekalian ketika mau mengambil penelitian kualitatif. Kita bisa nggak turut hadir di dalam objek penelitian untuk mengambil data misalnya. Kenapa demikian? Karena peneliti di sini perannya adalah human instrument, ya. Yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Nah, setelah berinteraksi dengan sumber data, di mana peneliti sebagai human instrument, kemudian peneliti mengajukan pertanyaan, menganalisis, memotret data yang ada, mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Gitu. Nah, kemudian hubungan variabelnya seperti apa? Ini bisa hubungan timbal balik atau interaktif ya. Misalnya nih, hubungan interaktif antara sistem remunerasi dan employee turnover. Sini pengen tahu nih, masalah yang sering timbul di PTA misalnya tadi banyak pegawai yang sering gonta-ganti pegawai misalnya, turnover-nya sangat tinggi. Nah, itu disebabkan oleh apa sih? Sebenarnya kan banyak faktor ya. Nah, itu yang harus kita kumpulkan datanya. Sehingga nanti misalnya faktor utamanya ternyata masalah sistem remunerasi. Itu kesimpulannya di akhir tuh. Gitu. Jadi kita nggak bisa nemuin hal tersebut di awal. Kita harus ngumpulin banyak data sampai datanya jenuh sehingga menyimpulkan bahwa oh, penyebab dari employee turnover itu adalah sistem remunerasi dan itu nggak mudah untuk menentukan itu ya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah kemungkinan generalisasinya. Tadi di definisi disampaikan bahwa tujuan penelitian kualitatif itu bukan untuk generalisasi. Generalisasi itu maksudnya gini, ketika saya mau meneliti tentang perilaku, bukan, tentang apa ya, kepatuhan pajak untuk perusahaan-perusahaan yang ada di industri manufaktur misalnya. Tapi saya nggak pakai data seluruh perusahaan manufaktur. Saya pakai sampel. Sampel itu berarti part of populasi ya, bagian dari populasi yang bisa mencerminkan populasi itu sendiri. Nah, ketika data dari sampel itu saya olah, kemudian ditemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak itu adalah A, B, C, D misalnya. Nah, itu bisa digeneralisasi ke perusahaan manufaktur yang bukan jadi sampel saya. Nah, itu generalisasi. Nah, untuk penelitian kualitatif itu nggak seperti itu. Kalau yang tadi contohnya untuk generalisasi itu adanya di penelitian kuantitatif. Nah, terus penelitian kualitatif itu seperti apa? Ini biasanya menggunakan istilah transferability. Ini ya beda-beda mirip ya dengan generalisasi. Kalau generalisasi itu langsung aja hasilnya bisa diimplementasikan di perusahaan sejenis. Nah, kalau transferability itu hanya mungkin terjadi dalam ikatan konteks dan waktu. Jadi kontekstual nih sifatnya. Nah, mungkin kalau digambarkan transferability itu seperti ini ya. Misalnya di PTA ada kasusnya spesifik sekali. Di mana kasus ini jarang terjadi di perusahaan-perusahaan yang lain. Misalnya di sini ada 5 perusahaan A, B, C, D, E. Ternyata yang punya kemiripan kasus kalau di sini dari gambar ini, oh A dan D karena kan mirip nih. Nah, mungkin aja bisa diimplementasikan, tapi karena sifatnya kontekstual, mungkin ada karakteristik-karakteristik yang agak sedikit berbeda dengan kasus yang ada di sini. Gitu. Ya. Meskipun ini industri yang sama, tapi kasusnya bisa berbeda. Jadi ini contoh kualitatif itu
memang tujuannya bukan untuk generalisasi ya. Oke. Kemudian karakteristik penelitian kualitatif. Ini dilakukan pada kondisi alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti sebagai instrumen kunci. Tadi udah dijelaskan. Ini ada juga contoh yang ekstrim terkait penelitian kualitatif, di mana menggunakan paradigma naturalistik ya. Naturalistik itu contohnya adalah misalnya di sini ada peneliti. Dia pengen meneliti tentang kebiasaan suku pedalaman yang ada di Indonesia. Nah, untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid, dia nggak bisa tuh meneliti cuman dari hasil pengamatan dari jauh atau dari hasil studi literatur. Itu nggak bisa. Mungkin bisa, tapi hasilnya bisa jadi kurang valid. Nah, terus gimana caranya? Ya, peneliti harus turun langsung ke suku tersebut, gitu. Melihat kebiasaan-kebiasaan mereka. Bahkan dari pakaian pakaiannya itu udah mengikuti adat dari suku tersebut. Ya. Jadi biar apa? Biar lebih akrab, biar bisa berinteraksi dengan sumber data. Nah, itu contoh ini ya, kita harus terjun di kondisi yang alamiah. Atau misalnya kalau dalam konteks bisnis atau perusahaan misalnya ya, yang nggak bisa dilihat dari luar adalah kebijakan-kebijakan manajerial. Misalnya itu tadi kayak sistem penggajian, itu kan nggak dipublish ya info itu oleh perusahaan. Atau dari sisi kepuasan kepuasan pegawai terkait sistem gajian, kemudian dikonfirmasi ke atasannya. Itu yang dieksplor dengan menggunakan penelitian kualitas. Kemudian karakteristik berikutnya adalah bersifat deskriptif ya. Data-data yang terkumpul itu biasanya berbentuk kata-kata atau gambar. Bahkan kalau kata-kata itu kita bisa dapat dari interview ya. Kita interview, kita tanyakan misalnya terkait isu tadi sistem penggajian yang menyebabkan employee turnover tadi ya. Kita bisa interview ke pegawai, ke atasannya langsung, atau ke pihak ini manajemen ya, kita bisa ngumpulin datanya berbentuk kata-kata atau gambar atau ekspresi. Misalnya nih, ketika pegawainya di interview terkait gimana, kerasan nggak kerja di sini? Bilangnya kerasan tapi mukanya kayak kayak nggak sesuai dengan apa yang disampaikan. Itu juga bisa tuh. Jadi apa namanya? Karena peneliti di sini sebagai instrumen, jadi harus peka ya dengan apa orang yang kita wawancara. Jadi sebenarnya itu gimana sih kita? Kemudian lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome. Ya, proses. Jadi melihatnya proses. Nah, kalau proses kan kalau dari luar kita cuma melihat hasil ya atau produk. Kalau proses kita harus terjun langsung ke objek penelitian. Nah, sehingga kalau dikaitin sama rumusan masalah, biasanya karena ini proses yang dilihat, itu kalimat tanyanya menggunakan bagaimana, gitu, ya, menggunakan kata bagaimana. Beda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu lebih pakai apakah. Apakah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Kalau ini, kalau kualitatif, tidak seperti itu. Kalau apakah kan cuma jawabannya ya, tidak gitu ya. Kalau bagaimana kita harus mengeksplor, mendeskripsikan lebih detail lagi.
Kemudian analisis data secara induktif. Ya, nanti saya jelaskan induktif itu seperti apa, nanti ada gambarannya. Dan yang terakhir, lebih menekankan pada makna, bukan generalisasi ya. Nah, ini gambaran penelitian induktif yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu deduktif. Kalau deduktif itu lebih ke penelitian kuantitatif, kalau induktif itu penelitian kualitatif. Jadi berlawanan. Nah, kalau induktif itu adalah dimulai dari kita mengumpulkan data-data secara empiris ya. Kita melakukan observasi, mencari data-data. Sebenarnya misalnya kita udah tentu ini, saya mau meneliti PTA. Kita kumpulin data. Sebenarnya ada masalah apa sih yang bisa dieksplor lagi, yang ada masalah apa yang nanti bisa diselesaikan dengan penelitian. Nah, dari data-data itu, kemudian data-data itu bisa, jadi kayak data-data itu anggap aja kayak puzzle ya. Kemudian kita membuat patternnya, hingga akhirnya kita membuat suatu hipotesis atau bahkan menciptakan suatu teori itu pakai qualitative research. Saya ambil contoh teori kepuasan ya, kepuasan dalam penggunaan eh, teknologi itu ada tuh penelitiannya. Jadi faktor-faktor apa saja sih yang eh, bisa mempengaruhi kepuasan seseorang dalam menggunakan teknologi? Nah, banyak faktor. Dari hasil penelitian, dia melakukan observasi, mencari data dari wawancara. Nah, akhirnya mengerucut tuh, dikelompokkan dari banyak faktor yang ada, itu mengerucut ke beberapa hal. Misalnya, dari kemudahan. Oh, kalau misalnya teknologi yang mudah, itu itu bisa meningkatkan kepuasan. Terus dari faktor yang lain, misalnya dari format tampilannya gimana tuh teknologinya mudah dipelajarin atau enggak ya dari tampilannya. Kemudian bisa dilihat dari akurasinya. Lebih akurat nggak sih hasilnya ketika menggunakan teknologi dibandingkan dengan tidak menggunakan teknologi? Ketepatan waktu, nah itu nanti ada beberapa. Nah, dan itu gak mudah untuk menentukan sampai menghasilkan suatu teori ya, teori kepuasan dalam penggunaan teknologi. Itu salah satu contohnya. Nah, kalau kuantitatif beda lagi. Kita mau meneliti sesuatu yang udah ada dasar teorinya. Jadi teorinya tuh udah ditemukan di awal. Kita mau membuktikan teori itu dengan menguji hipotesis. Gitu ya. Nah, caranya gimana? Hipotesis, baru kita ngumpulin data nih. Dari data, kemudian kita olah secara statistik, baru konfirmasi. Hasilnya gimana? Mendukung teori atau tidak? Jadi kebalik ya, untuk kuantitatif. Kalau kualitatif itu kadang nggak perlu ini pengujian secara statistik itu nggak perlu kadang. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan Pak. Iya, iya, iya. Kalau penelitian kualitatif itu lebih ke analisis biasanya atau explore. Coba nanti saya terakhir akan menunjukkan ini ya Pak ya, salah satu paper ya, nanti di akhir. Paper sama kebetulan ada bimbingan saya yang minggu ini akan melakukan kolokium dan itu ini juga kualitatif. Nanti saya coba share ya. Oke, mungkin ini ada sedikit gambaran ya
terkait metode kualitatif itu sebenarnya digunakan untuk apa sih? Un di sini, bisa digunakan untuk mengurai fenomena yang kusut ya. Misalnya kita terjun ke suatu objek penelitian, wah ternyata banyak masalah nih. Tapi kalau misalnya dirangkai-rangkai, nah kita tujuannya untuk mengurai fenomena ya, yang kusut ini. Nah, ini hasil penelitian akhirnya nanti jadi seperti ini gitu. Atau enggak bisa digambarkan seperti ini juga. Jadi tujuan untuk metode kualitatif itu adalah mengkonstruksi fenomena. Jadi dari banyak data ketika kita masuk ke objek penelitian, seperti tadi kita susun puzzle-nya sehingga oh hasilnya seperti ini loh gitu. Lagi-lagi ini nggak mudah ya karena terlalu banyak data sehingga terus kita mau ngerucutin hasilnya itu tidak mudah. Nah, prosesnya kalau di sini digambarkan di bukunya Pak Prof. Sugiono ya. Di sini ada 3 tahap untuk proses penelitian kualitatif. Tahap pertama itu adalah tahap deskripsi. Ya, kita masuki konteks sosial, kemudian di sini udah pasti ada tempat, ada aktor, ada aktivitas. Ini pasti akan banyak data yang kita peroleh. Ada huruf kapital, misalnya ini digambarkan ya, ada huruf kecil, kemudian ada angka, ada tanda-tanda di sini. Nah, banyak sekali. Nah, setelah tahap deskripsi ini, kita kumpulkan data-data yang ada, kemudian kita reduksi. Nah, reduksi ini tujuannya adalah untuk menentukan fokus, memilih di antara yang telah dideskripsikan tadi. Ya, kayaknya masalah yang paling besar itu di huruf kapital, huruf kecil, dan angka misalnya. Ya, ini udah dikelompok-kelompokkan nih. Ya, ini udah mulai fokus. Nah, kemudian setelah tahap reduksi, kita masuk ke tahap seleksi. Nah, tahap seleksi ini kita mengurai fokus menjadi komponen yang lebih rinci. Ya, oh ternyata datanya misalnya yang di angka nih, 3-nya double, ya udah jadiin satu aja ya. Atau enggak 9-nya double, jadiin satu aja. Atau yang huruf juga demikian. Ya, kita fokus di sini. Nah, tujuannya apa nih tahap seleksi? Kita mau menemukan informasi deskriptif. Misalnya kita mau mendeskripsikan, oh masalah huruf besar terkait A, itu terkait apa sih? Itu kita deskripsikan. Atau enggak kita mau mengkomparasikan, kita bandingkan A1 banding A2, kita komparasikan. Tentu itu narasikan juga ya, nanti dideskripsikan juga. Kemudian atau informasi asosiatif, misalnya Y-nya tadi employee turnover ya. X1-nya yang ditemukan akhirnya mengerucut ke sistem penggajian misalnya. Oh ternyata perusahaan ini mengalami turnover yang tinggi untuk pegawainya itu karena sistem penggajiannya kurang baik misalnya. Ya, ini salah satu gambaran untuk proses penelitian kualitatif. Nah, kapan kita mau meneliti menggunakan metode kualitatif? Ini dilakukan ketika masalah penelitian itu belum jelas. Justru tadi ya, kalau secara ontologi kita mau mencari suatu permasalahan, sifat dari suatu permasalahan itu sendiri. Kita explore, kita mau explore sehingga menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat gitu ya. Jadi metode penelitian kualitatif itu kita lakukan ketika masa penelitiannya belum jelas, sehingga kita perlu masuk ke objek penelitian. Kemudian metode ini juga dipakai ketika untuk memahami makna di balik data yang ada. Kemudian untuk memahami interaksi sosial. Nah, ya, kalau interaksi sosial kita harus melihat secara langsung ya, mengobservasi secara langsung, nggak bisa lihat dari luar objek penelitian.
Misalnya menggunakan data sekunder, nah itu nggak bisa tuh. Ya, jadi harus menggunakan data primer. Kemudian untuk memahami perasaan orang, tadi kan interview ya, itu sampai ke sini. Untuk mengembangkan teori, nah ini biasanya level disertasi ya, S3 untuk menciptakan teori itu level S3. Kalau S2 nggak sampai ke sini sih. Kemudian untuk memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan. Ini adalah eh, saat metode kualitatif perlu digunakan. Dan metode kuantitatif tidak bisa diimplementasikan untuk konteks seperti ini. Nah, desainnya sendiri seperti apa? Desainnya itu umum ya, karena tadi kan kita masuk, kita nggak tahu apa-apa di objek penelitian, kemudian kita masuk, baru kita explore. Jadi desainnya secara umum, dan ini sifatnya fleksibel, karena kita masuk ke suatu objek penelitian tujuannya untuk mencari suatu permasalahan, dan kita mencari makna dari permasalahan tersebut. Jadi fleksibel, kita nggak menentukan dari awal. Kemudian berkembang dan muncul dalam proses penelitian. Nah, ini selalu berkembang untuk uh, desainnya. Jadi nggak dipatok di awal. Kayak penelitian kuantitatif itu kan kita udah jelas ya. Saya mau menguji pengaruh misalnya sistem penggajian terhadap terhadap employee turnover. Itu bisa aja sih pakai kuantitatif. Gitu. Nah, itu udah ditetapkan di awal. Kalau di eh, kualitatif nggak bisa. Ini kita cuma tahu permasalahan secara umumnya aja. Di sini ada employee eh, turnover-nya cukup tinggi misalnya. Apa sih penyebabnya? Jadi kita masih belum tahu. Kita harus explore di awal. Nah, tujuannya untuk menemukan pola hubungan bersifat interaktif. Tadi juga dijelasin ya, kayak untuk mengurai fenomena tadi, mengkonstruksi permasalahan yang ada, menemukan teori baru, menggambarkan realitas yang kompleks tadi ya, dan memperoleh pemahaman dan makna. Ini untuk tujuan metode penelitian kualitatif. Instrumen atau alat-alat penelitiannya yang digunakan adalah pertama, udah pasti peneliti itu sendiri, karena tadi kualitatif di mana peneliti sebagai human instrument ya. Kemudian bisa pakai buku catatan. Kalau dulu pakai recorder karena wawancara ya, mungkin sekarang juga kalau wawancara perlu karena kita kan butuh eh, nanti kita transkrip tuh hasil wawancaranya sebagai data kita. Kemudian kamera untuk ini ya, dokumentasi, handycam mungkin video, misalnya kalau melihat interaksi itu bisa direkam, handphone dan lain-lain ya. Ini untuk instrumen penelitiannya. Kemudian bagaimana hubungan dengan responden? Responden atau informan mungkin ya. Ini hubungannya adalah empati, akrab ya. Jadi peneliti itu harus akrab dengan respondennya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, untuk memperoleh data-datanya. Atau enggak kedudukannya harus sama atau bahkan bisa sebagai guru atau konsultan ini bisa untuk menggali informasi-informasi dari informan atau responden. Nah, teknik pengumpulan datanya bisa macam-macam ya, Bapak Ibu. Tadi kan bisa pakai triangulasi. Triangulasi itu adalah kumpulan atau gabungan dari beberapa eh, teknik pengumpulan data. Yang pertama bisa observasi. Ya, kita melakukan pengamatan atau kita melakukan interview wawancara secara mendalam. Nah, wawancara ini kita tantangannya harus kita menentukan informan yang tepat ya, yang bisa menjawab permasalahan yang ada.
Kemudian kita juga bisa melakukan FGD, Forum Group Discussion. Ya, ini lebih efektif karena kita langsung menemukan banyak data nih kalau FGD. Tapi ada hal yang kita perlu melakukan wawancara mendalam, biar apa? Misalnya untuk data-data yang sifatnya rahasia, orang agak takut nih kalau misalnya ngomong di forum misalnya. Jadi tergantung nih teknik pengumpulan datanya. Dokumentasi, triangulasi. Triangulasi itu gabungan dari ini ya. Ini akan dibahas lebih detail mungkin 2 minggu lagi ya sesuai topik yang teknik pengumpulan data. Nanti ada pembahasan secara khusus. Datanya seperti apa? Datanya ini bersifat deskriptif kualitatif. Ya, tadi berbentuk kata-kata. Kalau hasil interview pasti kata-kata. Dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan, dan tindakan responden, dokumen. Ya, ini lebih ke data primer. Ada sih sekundernya ini ya. Tapi kebanyakan primer. Sampelnya gimana? Sampelnya tentu nggak banyak ya. Sampelnya kecil karena kan teknik pengumpulan datanya kita tadi ya interview nggak mungkin kita mau ngumpulin data atau informannya 100 orang nggak mungkin. Kan lama lagi kita ngumpulin datanya, kemudian mengambil kesimpulannya juga agak susah. Jadi sampelnya kecil tapi tepat gitu ya. Kemudian teknik samplingnya adalah purposive. Purposive itu adalah penentuan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Jadi yang bisa menjadi informan itu adalah misalnya orang dengan kriteria A, B, C, D. Kalau misalnya contoh kasus yang tadi, kasus yang employee turnover ya, yang tinggi, berarti bisa jadi sampel mungkin karyawan yang udah keluar, itu bisa diinterview. Kemudian kita konfirmasi ke manajerial, pihak manajerialnya. Atau snowball. Ya, snowball itu berarti sampel untuk penentuan sampel di awal makin lama makin banyak nih sampel yang kita kumpulkan. Misalnya awalnya saya mau wawancara ini aja deh eh, mantan pegawai yang keluar misalnya. Ternyata sering berjalan waktu, kayaknya saya perlu juga nih nambah sampel lagi, tapi dari sisi pembuat kebijakan di perusahaan. Nah, ya, jadi sampelnya bisa banyak, makin lama makin banyak. Atau bahkan berkembang selama proses penelitian. Kemudian analisis dilakukannya kapan? Itu terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian ya. Awal kita analisis masalah-masalah awalnya, kemudian tadi setelah kita reduksi itu kita juga butuh analisis. Kemudian untuk menarik kesimpulan itu juga analisis untuk hasilnya. Sifatnya induktif tadi ya, sehingga menghasilkan suatu teori tertentu atau hipotesis. Kemudian di sini eh, analisisnya dilakukan untuk mencari pola, model, dan tema. Kayak tadi ya kesimpulannya, oh ternyata employee turnover itu disebabkan oleh sistem penggajian. Padahal kalau di hasil penelitian empiris itu kan nggak cuma itu aja. Nah, untuk mendapatkan eh, pola, model, dari tema itu perlu analisis yang mendalam. Terus kapan penelitian kualitatif ini dianggap selesai? Itu jika tidak ada data yang dianggap baru. Jadi datanya itu sudah jenuh. Udah nggak ada data baru lagi nih. Baru kita bisa ambil kesimpulan dan penelitian kualitatif ini selesai. Nah, kalau buat tesis nih, nah ini agak riskan ya. Karena kan ini dikejar-kejar oleh waktu, karena ada waktunya untuk tesis itu dilakukan di 1 semester gitu ya.
Nah, kalau kita menunggu sampai datanya jenuh, nah itu kita nggak bisa kontrol. Beda sama penelitian kuantitatif. Misalnya, oh saya mau ngumpulin data, nyebarin kuesioner misalnya, dalam waktu 2 minggu, itu kan lebih terkontrol, ya. Sementara kalau penelitian kualitatif, ini butuh waktu yang lama, sampai datanya jenuh, dan sampai kita bisa menyimpulkan suatu hipotesis atau suatu teori tertentu. Nah, meskipun penelitian kualitatif ini tadi datanya bersifat ini ya, deskriptif, kita juga perlu meyakinkan pembaca bahwa data kita itu kredibel, ya. Maka di sini ada pengujian-pengujian juga untuk yaitu di sini pengujian kredibilitas. Karena kan tadi data-datanya kan diperoleh dari interview yang relatif apa, subjektif ya, unsur subjektivitasnya tinggi. Jadi kita juga perlu menyampaikan ini, misalnya menguji reliabilitasnya. Ini tujuannya untuk menilai konsistensi hasil temuan penelitian kualitatif. Atau ada pengujian transferabilitas, yaitu kemampuan hasil penelitian untuk dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi yang lain. Yang kita juga perlu, ini PR buat penelitian kualitatif, kita harus melakukan pengujian ini. Make sure bahwa data-data kita itu objektif ya, tidak subjektif. Karena kan kita sebagai instrumen penelitian, kemudian berperan juga untuk menganalisis data, nah itu unsur subjektivitasnya cukup tinggi. Yang ngumpulin data, menganalisis, ya. Nah, eh, yang bisa atau yang kompeten untuk melakukan penelitian kualitatif itu adalah peneliti yang memiliki wawasan luas, at least dalam konteks permasalahan yang mau diteliti. Misalnya fokusnya di SDM, ya harus punya wawasan yang luas terkait itu. Jangan sampai kalau kita lihat tadi ada fenomena yang kusut tadi, kita masuk ke dalamnya, ikutan makin kusut gitu. Kita nggak bisa mengurai fenomena, nah, jangan sampai. Karena misalnya karena keterbatasan wawasannya. Jadi makin ruwet aja di sini. Nggak selesai-selesai nanti penelitiannya ya. Jadi itu tadi untuk kompetensinya. Selain wawasan luas harus bisa menciptakan hubungan yang akrab dengan objek yang diteliti atau informan atau responden. Kita bisa akrab ya. Biar orang yang mau kita wawancara itu nggak segan gitu memberikan jawaban. Terus harus memiliki kepekaan untuk melihat setiap gejala yang ada pada objek penelitian. Terus mampu menggali sumber data. Ya, kalau interview kan misalnya kita punya pertanyaan utamanya ada 5 gitu, yang mau kita tanyakan ke informan. Tapi kan dalam proses interview itu bisa jadi ada pertanyaan-pertanyaan lain dan itu akan berkembang gitu ya. Nah, kita harus mampu menggali sumber data itu tadi. Kemudian mampu menganalisis data kualitatif secara induktif, secara berkesinambungan. Ya, dari data awal, kemudian kita bikin pattern-nya sampai ketemu hipotesis atau teorinya, itu harus berkesinambungan. Ya, jangan sampai ada missing link di situ. Kemudian mampu menguji kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas dari hasil penelitian yang ada. Dan di setiap penelitian pasti ditanya tuh terkait ini. Di akhir ya, dari hasil penelitian baru kita menunjukkan bahwa hasil kita itu sebenarnya kredibel, bisa dikonfirmasi dan seterusnya. Kemudian
mampu menghasilkan temuan pengetahuan, hipotesis, atau ilmu baru. Nah, ini kan tujuannya tadi ya. Salah satu tujuan untuk penelitian kualitatif itu menghasilkan ilmu baru dan mampu membuat laporan secara sistematis, jelas, lengkap, dan rinci. Karena kan kita mendeskripsikan sesuatu, jadi harus jelas, lengkap, dan rinci. Nah, itu untuk eh, gambaran umum dari desain penelitian kualitatif. Dan saya coba contohkan terkait ininya ya, paper-paper terkait penelitian kualitatif. Mungkin sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Izin Bu, tanya Bu. Boleh dengan Pak Wahyudi. Silakan Pak. Ya, terkait yang tadi Bu, untuk informan atau populasi yang purposis itu biasanya eh, yang menjadi dasar atau apa namanya, misalnya gini Bu, ini kan misalnya informannya atau ininya atau populasinya adalah wajib pajak strategis. Jadi kan di KPP itu kan ada dua kategori wajib pajak, wajib pajak Mm-mm. strategis dan wilayah. Nah, jadi Mm-mm. wajib pajak strategis itu kan ditentukan oleh, kalau untuk di KTP pertama itu oleh Kepala Kanwil, ada cap-nya di awal tahun. Nah, misalnya kita mau mengambil jumlah populasinya itu tidak semuanya kan, karena kalau semuanya cukup banyak, pada sampai Iya. 500, 600. Nah, Mm-mm. misalnya saya hanya mengambil 100. Nah, misalnya kita mengambil 100 tadi, pada saat kita menyusun tesis, itu yang menjadi dasar eh, bahwa itu diakui sebagai populasi yang kita ambil Bu, itu seperti apa Bu? Apakah cukup tadi Oke. misalnya cap Nah ini dari Kak, kakanwilnya? Ya, uh-uh. Kalau saya itu aja sih. lihat, oke, Hmm. kalau saya lihat itu sepertinya itu lebih ke penelitian kuantitatif ya Pak. Nah kalau kualitatif kan nggak seperti itu, nggak mungkin kita mau wawancara 100 orang kan nggak mungkin ya. Nah itu kalau, tapi tergantung lagi tujuan penelitiannya mau apa nih Pak, Eh, biar bisa Tujuan penelitiannya menyesuaikan. sih mungkin arahnya itu Bu, seperti yang topik yang di tugas kedua itu Bu, mungkin tetap ke situ arahnya. Jadi kan mungkin kuesionernya itu kan ke Oh, mereka kan, kuesioner ya, mas, berarti iya, kuantitatif iya. itu Jadi minggu depan tuh Pak. Nanti menentukan oh gitu. teknik sampling itu minggu depan. Kalau Hmm. sekarang lebih ke desain kualitatif ya, kualitatif. Nanti ada metode-metodenya Pak. Berapa jumlah sampel yang kiranya sesuai atau bisa merepresentasikan populasi, itu ada rumus-rumusnya. Mau pakai rumus Slovin kah atau ikut tabel ISAC gitu ya. Itu juga bisa ditetapkan gini. Apakah jumlah populasinya diketahui atau enggak. Kalau misalnya diketahui, metode teknik sampling yang cocok yang seperti ini. Kalau tidak diketahui, teknik sampling yang cocok yang seperti ini gitu. Jadi ada ininya. Minggu depan itu Pak, topik minggu depan ya. Oke, oke, siap. Makasih. Oke. Nah, ini sudah saya share contoh paper kualitatif ya. Paper kualitatif ini tentang teknologi smartphone untuk manajemen rumah tangga ya. Nah, kalau dilihat di sini tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perilaku pengguna teknologi rumah tangga tersebut dan mau melihat efek dari penggunaan teknologi itu ke produktivitas manajemen rumah tangganya. Di sini kualitatif ya, Bapak Ibu, kualitatif. Kalau melihat perilaku itu yang paling cocok memang menggunakan kualitatif karena kita mau lihat kebiasaannya seperti apa sih gitu ya dalam penggunaan teknologi. Karena terkadang ada perilaku yang tidak bisa tercapture dari data-data kuantitatif misalnya dari survei misalnya. Survei bisa aja sih mengukur perilaku, tapi kalau menurut penelitian ini kayaknya lebih cocoknya pakai kualitatif sehingga di sini dia melakukan survei deskriptif eh,
terus wawancara juga, dia akan melakukan interview ke 19 pengguna atau 19 informan ya, terkait penggunaan itu. Nah, ini ceritanya panjang nih latar belakang. Nah, di sini nggak ada pengembangan hipotesis, beda sama kuantitatif ya. Jadi ini cuma permasalahan dia explore nih di latar belakangnya, permasalahan terkait adanya pengembangan teknologi untuk rumah tangga gitu ya. Dan itu harapannya kalau di iklan-iklannya kan untuk membantu produktivitas di rumah tangga tersebut. Dan kemudian ini langsung ke metodologi ya. Ya, biasanya gitu tuh ciri-ciri eh, ciri-ciri kualitatif itu tidak didasarkan sama teori. Karena tadi kan tujuannya adalah justru ingin mengembangkan baru gitu. Jadi nggak ada tuh eh, teori yang mendasari ya, kita langsung ke metodologi. Nah, di sini metodologinya sudah dijelaskan, kualitatif, cara pengumpulan datanya, pengukurannya tadi ya, pakai interview, observasi, tadi sampelnya juga sudah dijelaskan, menggunakan 19 informan. Nah, contoh penyajian datanya seperti apa? Oh, tapi sebelum itu ke profile, dia juga menggambarkan profilnya. Di sini 19 ibu rumah tangga ya. Ini dari sisi umur, jumlah anak, kemudian dilihat dari pendidikannya, gitu. Ini adalah profil respondennya. Kemudian hasil interviewnya ini kita harus tuliskan juga. Misalnya pertanyaan terkait apa sih benefit penggunaan smartphone untuk manajemen rumah tangganya. Nah, ini jawabannya dicatat, disajikan. Misalnya ini membantu sekali untuk eh, macam-macam ya di sini ya. Kemudian ini pertanyaan kedua. Nah, dari ini kan data ya. Di sini ini masih data nih, data validity. Nah, untuk dapat data ini, tadi kan kita wawancara. Terus biar ingat kata-katanya secara tepat, kita melakukan itu transkrip dari hasil wawancaranya, kita tulis kembali. Misalnya kan tadi udah direkam tuh, kemudian kita tulis kembali. Tapi kalau sekarang itu bisa pakai itu ya, voice recorder apa sih yang bisa langsung jadi tulisan itu loh. Ya, rekaman kemudian udah langsung jadi teks gitu. Iya, iya betul 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 betul. Sekarang udah bisa pakai itu kan. Jadi kita nggak perlu transkrip, dengerin hasil wawancara tadi kita ketik lagi kan nggak perlu kayak gitu. Sekarang udah ada toolsnya yang membantu kita untuk mencatat ini. Nah, ini habis itu baru dianalisis secara mendalam di sini. Misalnya, di sini ada 3 hal yang mau ditanyakan ya. Benefit, kemudian bagaimana dan di mana kamu mempelajari penggunaan smartphone ini, kemudian eh, apakah penggunaan smartphone ini bisa meningkatkan produktivitas atau mempercepat kerja kita di rumah gitu ya. Ini ada pertanyaannya. Nah, nanti pembahasannya dikelompokkan ke situ. Nah, ini dianalisis secara mendalam dari hasil interview tadi. Nah, ini contoh-contohnya ya, Ibu. Nanti saya share deh di itu. Nah, dari situ kemudian diskusikan lagi hingga akhirnya buat suatu kesimpulan. Kemudian di sini ada contoh lagi nih, penelitian kualitatif. Dia melakukan studi komparatif ya untuk terkait risk management, manajemen resiko. Dia membandingkan antara perusahaan private sama organisasi sektor publik.
ya, dia melakukan komparasi. Ini juga melakukan wawancara, sampelnya ditentukan di tiga perusahaan yang eh, private, kemudian tiga perusahaan publik. Kemudian ngambil 61 orang yang mau diwawancara. Dia melakukan komparasi. Kemudian itu di literatur juga. Ini juga nggak ada teori yang mendasari, langsung ke metode. Gitu. Kemudian saya ambil contoh lagi mungkin ke penelitian ini ya, mahasiswa bimbingan saya ya. Jadi ceritanya dia adalah asesor perpustakaan nasional ya. Kemudian, bentar saya cari dulu deh ini datanya. Ya, jadi ceritanya bimbingan saya itu adalah asesor akreditasi untuk perpustakaan di tingkat nasional. Nah, untuk perpustakaan yang ada di kabupaten, kota, kemudian provinsi, itu ada namanya asesor akreditasi di tingkat kabupaten provinsi sendiri. Nah, biasanya kalau kita mengakses eh, perpustakaan, nanti setelah diakses itu ada sidang pleno. Sidang pleno itu dilakukan secara nasional ya. Nah, ternyata ceritanya itu eh, hasil dari asesmen itu kan dicek lagi. Ternyata kok kayaknya, jadi dugaan awalnya, kok kayaknya sepertinya asesor provinsi maupun asesor yang ada di kabupaten itu kayaknya ngasih nilainya terlalu tinggi. Nah, kenapa bisa demikian? Ternyata asesor provinsi dan asesor eh, kabupaten itu punya peran ganda. Jadi selain dia sebagai asesor yang bertugas untuk menilai kinerja si perpustakaan, dia juga berperan sebagai pembina di perpustakaan tersebut. Jadi dugaan awalnya jangan-jangan masalah isu profesionalisme sih, profesionalitas dari asesor tersebut. Nah, sebentar ini saya share nih. Udah kelihatan nggak Bapak Ibu? Nah, jadi di sini dia mau melakukan evaluasi. Nah, judulnya tuh mungkin seperti ini ya. Evaluasi kinerja asesor akreditasi perpustakaan yang berkedudukan di provinsi dan kabupaten terhadap akuntabilitas hasil akreditasi. Dan kalau kayak gini, agak susah nih kalau penelitiannya kuantitatif, ya kan? Karena kita mau mendalami isu profesionalitas dari asesor. Kita mau mengevaluasi kinerja dari asesor tersebut. Nah, dia cerita latar belakangnya tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, itu dugaan awalnya, identifikasinya tadi. Nah, ini bagaimana nih? Masalahnya karena kita mau melihat prosesnya. Jadi rumusan masalahnya, pertanyaannya adalah bagaimana? Bagaimana pemahaman asesor? Nah, ini ada isu selain masalah profesionalisme tadi, ini ada isu sebenarnya ngerti nggak sih, paham nggak sih tingkat pemahamannya rata atau enggak. Jadi dia mau melihat itu juga. Gitu. Terus peran ganda konflik of interest tadi ya. Satu sisi dia adalah pembina dari perpustakaan tersebut, di sisi lain dia sebagai asesor. Nah, dia kan sebenarnya mungkin, nah ini dugaan ya, jadi masih belum dibuktikan. Atau jangan-jangan si asesor eh, tingkat provinsi, kabupaten itu ngasih nilai tinggi
karena pengen nunjukin bahwa binaannya berhasil, misalnya seperti itu kan. Itu ada peran ganda tadi ya, ada dilema etis di situ. Nah, terus sejauh mana efektivitas dari rapat pleno itu berfungsi untuk mekanisme kontrol. Contohnya. Gitu. Kalau saya sih udah mengingatkan ini sih, mahasiswa ya make sure aja ini bisa selesai. Karena kan tadi kalau lihat karakteristik dari kualitatif, nah kita harus explore datanya itu sampai datanya jenuh ya. Nah, di sini rencananya juga wawancara. Nih, informannya. Ketua rapat plenonya diwawancara, asesornya diwawancara. Tujuannya untuk bisa menjawab perumusan masalah. Gitu. Gitu, Bapak Ibu, untuk gambaran penelitian kualitatif, ya mungkin bisa jadi bahan pertimbangan. Nanti bisa dicek-cek lagi di khususnya yang di tugas pertama ya. Tugas pertama kan Bapak Ibu mencari masalah, kemudian merumuskan suatu masalah. Nah, tapi kan kita baru tahu desain kualitatif ya. Minggu depan baru desain kuantitatif. Jadi nanti bisa komparasi, oh ini kayaknya penelitiannya lebih cocok kemana gitu. Bukan pertimbangan. Oke, ada pertanyaan? Kalau tugas, gimana Pak? Mm-mm. Jadi tentang efektivitas dari implementasi teknologi yang baru itu ya Pak? Hmm, Kalau itu kan sebenarnya udah terbentuk nih ininya Pak. Sebenarnya ya teori terkait itu kan sudah ada. eh Kalau misalnya kuantitatif, lakukan survei itu kayaknya lebih pas deh. Mm-mm, mm-mm. Gitu. Misalnya kualitatif ya. Oh, oke. Ya bisa aja, bisa Pak. Jadi apa nih yang mau dieksplor, implementasi, kemudian sama lebih efektif atau enggak ya? Efektivitas mungkin Pak. Lebih ke efektivitas. Mm-mm, gitu. Bisa sih Pak. Oke. Terus ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Izin Bu, mau tanya. Boleh. Bu, kemarin pas Apa tugas dulu nih? pertama kan saya ada ngasih tugas, bukan, ngasih putusan pengadilan pajak Bu. Dan Mm-mm, komen Ibu kemarin feedbacknya bahwa itu kualitatif, dokumentatif ya Bu ya. mm-mm. Jadi Kan itu itu masalahnya dari itu kan Pak, sumbernya dari keputusan pengadilan itu ya. betul ya. Mm. Jadi itu kira-kira arahnya kemana, terus apa yang perlu saya perhatikan gitu Bu. Apakah terus dokumennya apa cukup satu itu atau banyak nanti saya cari atau gimana Bu? Nah, gini, kalau putusan pengadilan itu kan untuk satu WP ya Pak ya. Betul Kira-kira Pak. nih Bapak kalau mau kualitatif, ada isu explore terkait masalah tersebut, apakah Bapak ada akses untuk
mencari data untuk mewawancara misalnya ke wajib pajak yang bersangkutan. Bisa emang Pak? Kalau wawancara kayaknya nggak mungkin kan Bu ya? Nggak mungkin. Iya, Mm-mm. nggak mungkin wawancara. Terus gimana kalau kualitatif? Agak susah ya Pak ya kalau kita dari pihak luar Hmm. gitu. Mm-mm. Jadi kalau kualitatif itu wajib ada wawancara atau gimana Bu? Ya, untuk cari datanya, salah satu yang sering dipakai itu kualitatif, observasi, dokumentatif. Nah, kalau mau lebih kompleks lagi, pakai triangulasi, gabungan dari 3 teknik tersebut, Hmm. gitu, Pak. Nah, kalau nggak pakai wawancara, cuman dokumentatif, itu kayak lebih ke apa ya? Nah, terus misalnya nih, Pak, dari isu tersebut, Bapak mau mengeksplor apanya, misalnya? Hmm. Kan maksudnya itu ada isunya itu mungkin berbeda-beda di tiap keputusan itu Bu. Misalnya atas WP Mm-mm. ini mungkin isunya menangin WP, satu lagi kasus yang sama menangin fiskusnya gitu Bu. Jadi mau melihat fenomena itu gitu. Nah, terus misalnya nih, eh, apa yang mau dieksplor dari itu? Misalnya dari kasus ini itu diterima sebagian misalnya. Kalau dari kasus ini diterima sepenuhnya misalnya dari keputusan. Terus apa yang mau di ini Pak? Dispute tentang aturannya aja sih Bu. Bahwa aturannya Hmm. belum mengatur dengan jelas gitu. Nah, itu aturan tertentukah atau semua dispute aturan mau Bapak Aturan tertentu Bu. tertentu ya? Iya. Nah, ini juga. Berat, Bu, ya. Berarti dokumentatif ya Pak? Ya Iya. kan? Iya. Cuman itu. Nah, terus datanya cuman dari Dari aturan-aturan iya. dari dokumen. Dan contoh Kayaknya case tadi itu kurang, kurang. kurang bisa diekspor sih Pak kalau untuk tesis ya. Oh iya. Heeh. Oke, oke. Makasih ya, Bu. Ya, ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Bu, izin Bu. Boleh, Pak Wahyudi. Bu, menyambung pertanyaan Mas Saleh tadi, Bu. Jadi sebenarnya kalau di Trilogi kebijakannya untuk SDM, tesis yang kualitatif full, Bu ya, itu boleh Bu ya berarti ya? Atau tergantung, Sebenarnya oh, sebenarnya boleh Pak, kualitatif, kuantitatif itu boleh. Ya, tergantung tujuan penelitian kita mau apa gitu ya. Kalau tujuan penelitian kita misalnya kayak tadi tuh yang masalah asesor-asesor tadi itu kan nggak bisa diselesaikan dengan kuantitatif. Kita memang harus terjun langsung untuk mencari akar permasalahannya itu sebenarnya di mana sih gitu kan. Nah, ya jadi balik lagi ke tujuan penelitiannya. Bapak mau neliti apa? Nanti baru kita cocokin. Metode penelitian itu kan hanya cara ya, cara untuk menjawab rumusan masalah gitu. Jadi kita cari metode yang cocok yang mana. Jadi nggak harus harus kualitatif, harus kuantitatif nggak seperti itu. Tergantung tadi tujuan penelitian, rumusan masalah. Nah, Bapak rencananya mau apa? sebenarnya topiknya sih yang itu Bu, tetap sesuai judul saya di tugas kedua itu. Cuma mungkin nanti uh, mungkin saya pikirkan lagi, mungkin Oke, pakai kualitatif ya Bu. Cuma kan seingat iya, saya kemarin Bu ya, apa saya heeh, salah dengar kali ya, pada saat di awal-awal kuliah itu kan saya lupa siapa yang ngomong ya, bahwa di trilogi itu dimintanya itu mix kalau nggak salah, kualitatif dan kuantitatif minimal ya, jadi tidak kualitatif full ya, apa saya salah dengar ya. Makanya kalau memang bisa apa namanya full kualitatif observasi, ya mungkin bagi saya ya sama seperti Mas Saleh sih sebenarnya prefer untuk skripsi yang seperti itu, kualitatif observasi. mm-mm. Iya. Jadi setiap universitas kan sebenarnya punya ini sendiri ya. Nah, kalau trilogi itu kebanyakan itu kuantitatif justru ya. Tapi apakah kualitatif nggak bisa?
sebenarnya bisa aja kalau memang permasalahannya bisa diselesaikan dengan metode kualitatif gitu. Dan saya juga sudah confirm ke Pak Sunu ya, ke Kaprodi, bahwa kualitatif boleh gitu. Terus kayak bimbingan saya sebelumnya tuh, kuantitatif tapi variabelnya cuma sedikit gitu, cuma 3. Itu boleh, tapi harus disupport sama metode yang lain. Jadi mix method, pakai kualitatif juga gitu. Jadi biar komprehensif karena tesis kan tatarannya gitu. Nah ini nih baru pertama kali deh kayaknya ini bimbingan saya yang eh, kualitatif, dan itu baru akan kolokium hari Rabu. Minggu depan saya info lagi ya Pak, perkembangannya seperti apa kalau misalnya kualitatif bisa bisa diperbolehkan, harusnya sih diperbolehkan ya. Itu ya Berarti nanti saya info. diperbolehkan atau tidak itu sebelum kolokium sudah fix, Bu ya? Berarti Nah, kalau kolokium itu kan posisinya sudah kolokium sudah kolokium itu kita menyepakati topiknya ini layak atau tidak maju ke proposal itu, yang dititik beratkan ke situ. Gitu Pak Wahyudi. oke. Siapa? Ada, ada. Jadi kolokium itu pembimbing 1, penguji 2, ketua penguji sama anggota penguji. Jadi nanti dari kolokium sampai tahap sidang akhir itu sama, tim penguji, tim pembimbingnya tetap. Ada 3 orang ya berarti ya. Nah, untuk mencapai kapan kita sidang kolokium itu sebelumnya sih udah ada proses bimbingan, harusnya 2 kali minimal. At least udah di ACC pembimbing. Untuk ini kan perlu diujikan ya. Ada 2 penguji lainnya. Gitu. Ada yang lain, Bapak Ibu? Bu, izin nanya, Bu. Silakan Bu Irla. Tadi kan untuk yang kualitatif, pada dasarnya hampir contoh-contohnya nggak ada tinjauan teori gitu kan. Apakah Iya, ketika tidak ada teori itu berarti tidak ada tinjauan pustakanya, Bu? Atau harus apa harusnya atau sih gitu? iya. Eh, harusnya ada ya. Mungkin itu tadi style style jurnalnya nggak ada subbab gitu. Tapi pada dasarnya kalau misalnya kita mau meneliti suatu topik tertentu tentang apa ya misalnya ya eh, tentang kepuasan atau apa, nah kita harusnya sih tetap menuliskan ini ya, tinjauan literatur itu tetap ada. At least kita bisa menunjukkan bahwa penelitian kita berbeda loh dengan penelitian terdahulu di gap penelitian. Nah, itu harus ada. Berarti kalau nggak dimasukkan itu mungkin stylenya dia aja, tapi pada dasarnya Style, iya, harusnya ada. Karena kan kecuali ya Bu, kita memang mau meneliti sesuatu yang teorinya nggak ada sama sekali gitu loh. Itu baru nggak disampaikan. Tapi kan sekarang kan hampir keseluruhan penelitian tentang manajemen itu udah ada base teorinya, meskipun tahunnya udah lama banget gitu ya. Nah, kita kan cuman mau mengembangkan teori itu cuman dari sudut pandang yang lain gitu. Jadi paling nggak ada sih, at least di penelitian sebelumnya pastilah sudah ada yang meneliti itu. Tapi penelitian kita berbeda dari penelitian kita, mau nunjukin itu sih sebenarnya. Oke, penelitian. Oke. Bu, pertanyaan kedua, ketika apa kan tadi hasil wawancara kita kan kayak pakai voice ke note gitu kan ya. Mm-mm. Ketika dia hasil wawancaranya adalah memakai bahasa sehari-hari,
Apakah kita harus membahasakan formal yang kita akan tulis lagi di tesis atau ya apa adanya sesuai dengan bahasa apa yang kita wawancarai? Nah, itu. Saya ada penelitian, tapi ini versi akuntansi tentang kualitatif. Nah, kebetulan yang diwawancara itu adalah orang Jawa Timur. Nah, itu ada bahasa Jawanya gitu. Itu ditulis apa adanya ya. Itu mau menunjukkan bahwa kadang kan bahasa itu bisa mengekspresikan ini seseorang gitu ya. Nah, itu ditulis pakai bahasa sehari-hari, kemudian baru analisisnya ini maksudnya kayak gini loh gitu. Gitu, Berarti Bu. Itu seninya Berarti kualitatif ketika tuh. bahasa langsungnya tanda petik sesuai dengan isi memang bahasa yang Heeh, heeh, dipakai, heeh. tapi Iya, ketika iya. kita menjelaskan maksudnya itu pakai yang ya udah berarti formalnya gitu Iya, ya. bahasa formal, iya. Oke. Gitu. Terus yang ketiga, Bu, ketika sampai kapan kita menganggapnya itu data itu sudah jenuh gitu loh. Maksud jenuh itu gimana sih? Kan data ini ya, mungkin kita tidak bisa mengetahui. Ya itu saya bilang data sampai jenuh. Data jenuh itu gimana gitu loh maksud saya. Itu aja sih. Saya masih belum ada gambaran. Oke, misalnya saya mau meneliti tentang tadi employee turnover misalnya Bu ya. Kenapa sih banyak pegawai yang keluar masuk di perusahaan A? Misalnya saya interview sama informan 1, itu jawabannya karena X nih penyebabnya gitu. Terus interview sama informan B, jawabannya sama C sama, tanya ke atasannya jawabannya sama. Berarti kan udah nggak ada data baru lagi nih, Bu. Berarti kesimpulannya faktor yang menyebabkan adanya employee turnover itu ya si X itu gitu. Gitu, Bu. Karena nggak ada lagi data baru yang kita dapatkan. Berarti ketika keseragaman hasil jawaban itu dianggapnya sudah jenuh gitu. Iya, Pertanyaan terakhir Bu, boleh Bu? Tadi kan boleh. survei katanya Ibu kan bukan data kualitatif ya. Berarti itu tapi kok saya bilang survei kan data primer itu adalah data kualitatif yang Iya, dikuantitatifkan. iya. Apakah memang Metode sama data itu berbeda. Ya, kalau yang Oke. tadi survei itu adalah data primer karena kita peroleh dari sumber utama kan. Nah, biasanya kalau survei itu dari pertanyaan-pertanyaan, kemudian jawabannya itu bukan kayak interview. Kalau interview kan jawabannya panjang. Ini dibikin angka-angka, kode-kode angka, misalnya 1 itu kalau sangat tidak setuju gitu kan. Nah, dibikin kuantitatif. Gitu. Itu datanya, Bu. Oh. Sementara yang kita bahas tadi adalah metodenya.